Baik, di sini kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu physical evidence dan the service scape. Adapun anggota kelompok kami yaitu Kamalia Citra Fadilah, Dewi Intan Permatasari, Friska Alfiwardah, Rezki M. Irfan di Aul Haq, Riko Andriano, Muhammad Rozefri, Dina Arianti, Fiona Gisela, Sri Nur Anissa, Irma Damayanti, Yosi Juliana Gultom. Physical evidence pengertiannya, menurut para ahli atau Bittner 2013 mendefinisikan bukti fisik adalah lingkungan di mana jasa disampaikan dan di mana perusahaan dan konsumennya berinteraksi, serta setiap komponen berwujud yang memfasilitasi kinerja atau komunikasi dari jasa. Secara singkatnya, physical evidence merupakan seperangkat yang digunakan sebagai pendukung untuk berjalannya sebuah bisnis. Dengan kata lain, physical evidence merupakan aspek penyampaian berupa aspek lingkungan, layanan, dan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen untuk mempengaruhi kepuasan, ekspektasi, dan keputusan konsumen. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai aspek dan peran physical evidence dalam jasa itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada komunikasi, yang kedua diferensiasi, yang ketiga pengaruh keputusan pembelian, yang keempat pengembangan image, yang kelima ada pengelolaan strategis, dan yang terakhir ada pengaruh kualitas jasa. Nah, yang komunikasi ini dalam physical evidence berfungsi sebagai sarana komunikasi yang efektif untuk mengkomunikasikan tujuan dan kualitas jasa yang diberikan oleh suatu perusahaan. Nah, jadi hal ini dilakukan melalui desain fasilitas fisik yang menarik dan memperlihatkan kualitas jasa yang diberikan. Yang selanjutnya ada diferensiasi, yaitu si perusahaan jasa dapat melakukan diferensiasi dengan pesaing melalui penggunaan physical evidence yang strategis. Contoh, perusahaan jasa dapat menggunakan desain fasilitas yang unik dan menarik untuk menarik perhatian dari pelanggan. Yang ketiga ada pengaruh keputusan pembelian. Physical evidence memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen, karena konsumen pasti memperhatikan tampilan dan kenyamanan fasilitas fisik sebelum memutuskan untuk membeli suatu jasa. Nah, suasana yang nyaman dan tampilan yang menarik dapat meningkatkan kesadaran dan kepuasan pelanggan. Yang keempat ada pengembangan image. Physical evidence dapat membantu dalam mengembangkan image perusahaan yang positif. Suasana yang menarik dan desain fasilitas yang unik dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan membuat pelanggan merasa nyaman dan percaya. Yang kelima ada pengelolaan strategis, yaitu physical evidence ini dapat dikelola secara strategis untuk mencapai tujuan pemasaran. Contoh, perusahaan jasa dapat menggunakan 3 cara dalam mengelola physical evidence, yaitu sebagai medium yang menciptakan perhatian, yang menciptakan pesan, dan yang menciptakan efek. Yang terakhir ada pengaruh kualitas jasa, yaitu membantu menciptakan suasana yang mendukung terjadinya pembelian dan juga menimbulkan image dalam benak pelanggan tentang jasa yang ditawarkan serta perusahaan itu sendiri. Pedoman strategi physical evidence. Physical evidence atau bukti fisik merupakan elemen penting dalam bauran pemasaran atau marketing mix yang berperan dalam membangun kepercayaan dan kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan. Berikut adalah beberapa pedoman dalam menyusun strategi physical evidence yang efektif. Yang pertama, pahami target pasar. Yang dimaksud dengan pahami target pasar yaitu kenali demografi, kebutuhan, dan preferensi target pasar. Hal ini akan membantu menentukan jenis bukti fisik yang paling sesuai dan menarik bagi mereka. Selanjutnya, lakukan riset pasar untuk memahami ekspektasi pelanggan terhadap bukti fisik. Yang kedua, ciptakan bukti fisik yang menarik dan berkualitas, seperti memastikan produk atau layanan memiliki kualitas produk yang baik dan terjamin. Selanjutnya, kembangkan desain kemasan yang menarik dan informatif. Gunakan bahan yang berkualitas tinggi dan tahan lama. Jaga kebersihan dan kerapian lingkungan fisik seperti toko, kantor, atau website. Yang ketiga, konsisten dengan citra merek. Seperti bukti fisik harus mencerminkan citra merek yang dibangun, gunakan elemen desain, warna, dan gaya yang konsisten di seluruh platform, dan memastikan komunikasi verbal dan non-verbal selaras dengan citra merek. Yang keempat, manfaatkan bukti fisik untuk membangun kepercayaan, seperti memberikan jaminan produk atau layanan, tawarkan layanan purna jual yang baik, serta testimonial dari pelanggan yang puas, dan dapatkan sertifikasi atau penghargaan yang relevan. Yang kelima, ciptakan pengalaman pelanggan yang unik dan memorable. Gunakan teknologi interaktif untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Tawarkan layanan personalisasi, adakan acara atau program khusus untuk pelanggan, buat suasana yang nyaman dan menyenangkan di lingkungan fisik. Yang keenam, manfaatkan bukti fisik untuk mendukung upaya pemasaran, seperti gunakan brosur, pamflet, dan materi promosi lainnya yang menarik, buat website dan media sosial yang informatif dan mudah digunakan, iklankan produk atau layanan dengan menggunakan gambar dan video yang berkualitas, dan ikuti pameran dagang dan acara industri lainnya. Yang terakhir, yang ketujuh itu adalah evaluasi dan perbarui strategi bukti fisik atau physical evidence secara berkala, seperti pantau tren pasar dan preferensi pelanggan, dapatkan umpan balik dari pelanggan, ukur efektivitas strategi bukti fisik terhadap penjualan dan kepuasan pelanggan, dan lakukan penyesuaian dan pembaruan strategi secara berkala. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi dari physical evidence. Nah,
Dimensi dari physical evidence itu sendiri merupakan ruang lingkup dari terjadinya physical evidence pada perusahaan jasa, di mana ruang lingkup itu meliputi seperti fasilitas layanan, baik eksterior maupun interior, dan juga dari komunikasi fisik. Nah, fasilitas eksterior sendiri merupakan fasilitas yang disediakan layanan terkait dengan bagian luar dari bangunan suatu perusahaan. Seperti misalnya itu dari desain dari bangunan, komponen penunjang seperti dekorasi, papan nama, kebersihan, kemudian akses, dan juga lahan parkir, dan lain-lain. Lalu ada fasilitas interior, di mana fasilitas interior ini sendiri merupakan fasilitas yang berkaitan dengan bagian dalam dari perusahaan yang meliputi seperti kursi tunggu, terus AC, terus seperti layanan hiburan seperti misalnya TV, radio, maupun speaker. Lalu ada layout dari ruangan, ada tempat dari melakukan proses jasa sendiri, dan juga lain-lainnya. Lalu ada komunikasi fisik, di mana komunikasi fisik ini sendiri maksudnya adalah suatu sarana untuk mengkomunikasikan brand kepada para konsumen agar persepsi konsumen terhadap brand tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh brand itu sendiri. Seperti misalnya itu seperti kartu nama, brosur, situs internet, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan definisi Surface-Scape. Nah, definisi Surface-Scape ini dijelaskan oleh Bittner 1992 sebagai lingkungan fisik yang di dalamnya mencakup pelayanan pada fasilitas di eksteriornya. Pelayanannya tersebut meliputi penilaian terhadap interior design, desain eksterior, simbol, tempat parkir, peralatan yang disediakan, denah layout, kualitas udara maupun suhu udara yang ada pada fasilitas tersebut. Kata Surface-Scape ini sendiri jarang digunakan di kesehariannya. Namun kata ini sangat mudah dijelaskan dengan contoh kata seperti denah, kondisi lingkungan sekitar, temperatur udara, kualitas udara, kebisingan, musik, gaya dekorasi, dan lebih banyak lagi. Surface-Scape itu sendiri diilustrasikan dengan mengkombinasikan perasaan, kognitif, emosional, dan juga fisiologis. Ini artinya dari beberapa indera perasa manusia dapat digunakan sebagai alat respon dan pemberi informasi mengenai ruangan maupun lingkungan sekitar yang dirasakan oleh manusianya. Oke, selanjutnya di sini ada materi mengenai tujuan dan sasaran dari service space, di mana sasaran dari service space itu adalah konsep yang mengacu pada ruang ataupun platform layanan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam pelayanan ataupun dalam layanan masyarakat. Nah, sedangkan tujuan dari service space adalah untuk menjabarkan fasilitas fisik secara keseluruhan dalam sebuah perusahaan yang dapat bergerak dalam bidang pelayanan. Tujuannya pun itu bermacam-macam tergantung apakah fokus utama dari perusahaan itu sendiri. Contohnya itu ada 3 kategori. Yang pertama itu fokus pada pelanggan, di mana pendekatan manajemen semua strategi kebutuhan perusahaan itu difokuskan kepada kebutuhan dan keinginan pelanggan yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas serta menciptakan pelanggan yang positif secara berkelanjutan. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan itu yang pertama seperti melakukan riset. Nah, melakukan riset itu untuk mengetahui preferensi dan perilaku dari kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada memberikan pelayanan yang berkualitas seperti ramah, cepat, komunikasi yang efektif, terbuka atau responsif dalam menyelesaikan dan menjawab permasalahan pelanggan. Yang ketiga inovasi berbasis pelanggan, yaitu mengembangkan produk yang layanan sesuai dengan tren saat ini. Yang kedua ada fokus pada karyawan, di mana pendekatan ini tuh menggunakan kesejahteraan, pengembangan dan juga keterlibatan pelanggan sebagai aset untuk mencapai suatu kesuksesan perusahaan. Nah, bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan juga mendukung pertumbuhan profesional dan juga memastikan karyawan merasa dihargai dan termotivasi. Perusahaan itu dapat melakukan cara sebagai berikut. Yang pertama itu ada komunikasi yang terbuka. Untuk memastikan adanya komunikasi yang transparan dua arah yang terbuka antara karyawan dan juga manajer. Yang kedua ada pengembangan karyawan dengan menawarkan pelatihan dan jalur karir yang jelas untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan dan mencapai tujuannya. Yang ketiga ada penghargaan dan pengakuan atas prestasi dan juga kontribusi karyawan dengan baik. Yang ketiga ada fokus pada perusahaan, di mana strategi ini berfokus untuk memastikan pertumbuhan profitabilitas dan juga berkelanjutan dalam jangka panjang perusahaan. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dan mempunyai nilai bagi pemegang saham. Fokus pada perusahaan ini meliputi satu pertumbuhan dari ekspansi, yaitu mengidentifikasi peluang baru nih untuk ekspansi baik melalui pengembangan produk dan juga penetrasi pasar. Yang kedua ada inovasi, di mana berinvestasi dalam penelitian dan juga pengembangan untuk menciptakan produk dan juga layanan inovasi yang dapat memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Yang terakhir ada ketiga itu berkelanjutan dan juga bertanggung jawab sosial, untuk mengimplementasikan praktis bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial untuk menjaga reputasi perusahaan dan juga peraturan terhadap mematuhi peraturan yang ada. Materi selanjutnya kita akan bahas soal jenis-jenis service scape. Jenis-jenis service scape ini yang ada 3 teman-teman. Yang pertama ada lingkungan fisik, yang kedua ada lingkungan sosial, yang ketiga ada elemen simbolik. Kalau dari pengertian tadi kan sudah dijelaskan yang pertama saya ada
Service gap merupakan konsep dalam manajemen jasa yang merujuk pada lingkungan fisik, di mana layanan disampaikan dan tempat di mana penyedia jasa dan pelanggan itu berinteraksi. Di sini ada 3. Yang pertama ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik itu merupakan lingkungan yang memang itu dapat dilihat ataupun dirasakan secara fisik oleh pelanggan ataupun para pelayan seperti itu, kayak meja, ataupun kursi, ataupun elemen-elemen lain memang bisa dirasa secara fisik kayak gitu. Kalau lingkungan sosial ini bisa diberikan maupun yang di lingkungan luar dari service gap tadi ataupun tempat interaksi tadi, ataupun di dalam langsung kayak aturan atau tata tertib, nggak boleh bising, nggak boleh merokok, ataupun interaksi antara pelanggan dengan pelayan ataupun pelanggan dengan pelanggan. Seperti itu. Kalau elemen simbolik ini menandakan sebuah elemen-elemen yang itu menggambarkan brand tadi, menggambarkan sebuah produk ataupun layanan yang melakukan service gap tadi kayak gitu. Misal kayak foto ataupun logo ataupun sudut-sudut yang ada suatu hal yang menggambarkan tentang brand ataupun produk jasa layanan tadi. Baik, yang selanjutnya adalah peran Servicescape, di mana peran Servicescape sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah package, di mana Servicescape ini berperan untuk membungkus atau mengemas jasa yang ditawarkan dan mengkomunikasikan citra yang ditawarkan oleh perusahaan jasa kepada para konsumennya. Yang kedua adalah fasilitator, di mana Servicescape ini memainkan peran yang cukup signifikan, yaitu sebagai perantara hubungan antar persepsi konsumen dengan pengalaman sebenarnya yang akan dirasakan oleh konsumen, di mana Servicescape dan evaluasi akhir selama proses penghantaran jasa dan setelah konsumen selesai mengkonsumsi jasa. Yang ketiga yaitu socializer, di mana desain Servicescape juga berperan dalam proses sosialisasi melalui pengkomunikasian nilai-nilai, norma, perilaku, peran, dan pola hubungan antar karyawan, serta antar konsumen dan karyawan. Yang terakhir adalah differentiator, di mana Servicescape juga dapat digunakan untuk membedakan perusahaan dari para pesaingnya melalui gaya arsitektur untuk menyampaikan jenis layanan yang memberikan dan mengkomunikasikan tipe segmen pasar yang akan dilayani. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya yaitu dimensi-dimensi lingkungan layanan atau service space. Menurut Lovelock, Will, dan Morsi, pada tahun 2010 terdapat 3 dimensi pada service space, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu dimensi kondisi lingkungan. Nah, pada dimensi ini merujuk pada karakteristik lingkungan yang dapat dirasakan dengan 5 panca indera pelanggan. Bahkan ketika karakteristik tersebut tidak disadari, emosi, persepsi, serta sikap dan perilaku pelanggan masih bisa dipengaruhi. Nah, oke. Berikutnya itu indikator dari dimensi kondisi lingkungan. Yang pertama, tata cahaya dan warna. Yang kedua, persepsi ukuran dan bentuk. Yang ketiga, suara seperti kebisingan dan musik. Yang keempat, temperatur. Yang kelima, aroma dan bau. Oke, yang kedua itu dimensi letak spesial dan fungsionalitas atau special layout and functionality. Pengertian dari dimensi ini yaitu merupakan dimensi utama lain dari service space, karena suatu service space atau lingkungan layanan biasanya harus memenuhi tujuan tertentu dan kebutuhan pelanggan sehingga menjadi hal yang penting. Dimensi spesial dan functionality atau tata letak spesial dan fungsionalitas dapat berupa rancangan lantai, ukuran, dan bentuk perabotan serta peralatan potensial dan bagaimana semua elemen tersebut disusun. Indikator dari dimensi ini salah satunya yaitu rancangan lantai, ukuran dan bentuk perabotan, rancangan dinding, tata letak peralatan. Oke, yang terakhir yaitu dimensi tanda, simbol, artefak atau signal, symbol, and artifact. Nah, pada dimensi ini bertindak sebagai sinyal eksplisit atau implisit maksud saya, untuk mengomunikasikan citra perusahaan, membantu pelanggan dalam menemukan apa yang mereka cari, dan menyampaikan skenario layanan. Nah, tanda atau rambu seringkali digunakan untuk mengajarkan dan mempertegas aturan berperilaku dalam situasi jasa. Tantangan bagi para perancang service space adalah menggunakan tanda, simbol, dan artefak untuk membantu pelanggan secara jelas saat proses penghantaran jasa berlangsung. Indikator dari adanya dimensi tanda, simbol, dan artefak antara lain tanda atau label untuk menunjukkan nama perusahaan, petunjuk arah, rambu, artefak pribadi, dan juga yang terakhir gaya dekorasi.
Saya Dewi Intan dengan NIM 2208 1020 1030 ingin menganalisis video mengenai physical evidence and servicescape pada Baker's Kitchen and Deli yang terletak di Purwokerto. Yang pertama, yaitu jika dilihat dari dimensi physical evidence seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya, bahwa terdapat 3 dimensi dari physical evidence, yaitu dimensi eksterior, interior, dan komunikasi fisik. Yang pertama yaitu untuk dimensi eksterior atau fasilitas bagian luar. Dari kafe ini berdasarkan video terdapat beberapa dimensi eksterior yang meliputi tempat parkir kafe, kemudian gedung yang digunakan, kemudian terdapat papan nama pada bagian depan kafe, dan juga kafe ini berlokasi strategis yaitu di dekat GOR dan terletak pada pusat kota. Selanjutnya, jika dilihat pada dimensi interior atau bagian dalam, pada kafe ini terdapat beberapa bukti fisik seperti meja, kursi, alat yang digunakan, contohnya sendok, garpu, piring, gelas, dan lain sebagainya. Pada kafe ini juga terdapat fasilitas penunjang seperti AC, kemudian terdapat figura, hiasan dinding, majalah, serta produk yang dijual seperti aneka kopi, minuman, dan aneka kue. Nah, pada dimensi komunikasi fisik, kafe ini memiliki beberapa physical evidence, contohnya yaitu loyal card untuk pelanggan, kemudian terdapat list harga dan menu, kemudian terdapat barcode untuk pembayaran melalui metode pembayaran Shopee ataupun OVO. Selanjutnya, jika dilihat pada dimensi servicescape pada kafe tersebut dapat ditemukan beberapa dimensi. Yang pertama yaitu pada dimensi lingkungan. Kafe ini memiliki pencahayaan dan suhu yang cukup sehingga mampu meningkatkan kenyamanan pelanggan saat berkunjung di kafe. Yang kedua, pada dimensi tata letak spasial dan fungsional. Kafe ini memiliki beberapa tata letak. Yang pertama, tempat nyaman dan estetik, sehingga mampu meningkatkan kenyamanan pengunjung saat berkunjung. Yang kedua, konsep kafe minimalis dengan model Skandinavian tapi terkesan elegan. Yang ketiga, terdapat spot foto yang bagus untuk pelanggan, yang mana hal ini dapat mengunggah atau menarik perhatian dari pelanggan. Yang ketiga, pada dimensi tanda dan simbol. Kafe ini memiliki logo yang simpel dan menarik. Dengan memiliki physical evidence and servicescape yang baik, kafe ini berharap kenyamanan pelanggan menjadi meningkat dan dapat memberikan kesan yang positif di pelanggan, sehingga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan tersebut terhadap kafe tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu dimensi yang menggambarkan peran pelanggan. Nah, ini adalah mengenai berbagai aspek yang mencerminkan bagaimana pelanggan terlibat dan berkontribusi dalam proses pelayanan serta interaksi mereka dengan perusahaan. Nah, dimensi ini menunjukkan tanggung jawab, keterlibatan, dan pengaruh pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang mereka terima. Nah, dalam dimensi yang menggambarkan pelanggan ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama, spesifikasi layanan pelanggan. Nah, hal ini tuh meliputi mematuhi prosedur, memberikan informasi yang akurat, seperti menyampaikan kebutuhan, preferensi, dan detail yang diperlukan untuk layanan yang optimal. Nah, kemudian selanjutnya itu ada pengambilan peran pelanggan. Nah, pengambilan peran pelanggan itu ada seperti partisipasi aktif, berinteraksi dengan penyedia layanan, serta juga kolaborasi bersama dengan staf layanan untuk memastikan hal yang memuaskan. Kemudian selanjutnya itu ada kemampuan utama pelanggan yang dibutuhkan pada proses pelayanan. Nah, hal ini tuh meliputi seperti komunikasi yang efektif, kemudian keputusan yang tepat, dengan membuat keputusan yang informatif berdasarkan informasi-informasi yang telah diberikan. Nah, kemudian adalah kesabaran dan fleksibilitas, dengan menunjukkan kesabaran dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Nah, kemudian yang keempat, ini ada umpan balik dari pelanggan. Nah, hal ini itu bisa berupa seperti survei kepuasan dengan menyelesaikan kuesioner tentang pengalaman mereka, kemudian ada juga komentar dan saran dengan memberikan masukan tentang layanan yang diterima, kemudian ada ulasan online dengan menulis ulasan di platform digital untuk berbagi pengalaman dengan pelanggan lain. Terus juga ada keluhan dan apresiasi, menyampaikan ketidakpuasan dan penghargaan terhadap layanan yang diberikan.